Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apa-apa yang telah dikalamkan Allah di dalam Al-Quran. Baik itu tentang kejadian-kejadian pada zaman yang dulu, zaman yang sekarang maupun zaman yang akan datang. Meyakini tentang kemahaagungan Allah. Allah dan yang maha kuasa, dan yang maha kaya, dan yang maha bijaksana, dan maha yang lainnya. Dengan kita meyakini, mengimani kemahaan Allah, insya Allah akan tumbuh ketawadukan kita kepada Allah. Kita merasa lemah, merasa hina, merasa butuh kepada Allah. Yang selanjutnya kita akan berusaha untuk beribadah kepada Allah, mendoa dan mentawakalkan semua usaha kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebagian dari kehakiman Allah itu diwujudkan atau diterapkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Sehingga di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-1 dan 2, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tilkal ayatul kitabil hakim. Wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, tilka ayatul kitabil hakim, itulah Al-Quran, ayat-ayat yang penuh dengan hikmah, ayat-ayat yang penuh dengan kebijakan-kebijakan, ayat-ayat yang kalau kita pahami dan amalkan akan menimbulkan berbagai macam manfaat-manfaat yang jauh dari kemanfaatannya. Meskipun mungkin di depan itu mengandung perintah dan larangan yang mungkin tidak cocok dengan hawa nafsu kita, tetapi akan mendatangkan pada kemaslahatan. Contohnya umpamanya bab masalah harta. Allah sudah banyak-banyak menjelaskan kenapa Allah menjadikan manusia itu ada sebagian yang kaya, ada yang miskin. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu. Dan Allah itu zat yang menjadikan atau meluaskan rezeki bagi yang dikehendaki dan menghendaki yang dikehendaki. Kenapa Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia semuanya kaya raya? Ya karena dengan adanya kaya dan miskin, maka kemudian Allah membuat suatu syariat kepada orang-orang yang kaya. Allah
kita berikan perintah-perintah untuk mendermakan hartanya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya, diberikan kepada yang miskin supaya terjadi hubungan keeratan, hubungan yang bijaksana, hubungan yang saling menguntungkan. Yang kaya memberikan hartanya kepada yang miskin, kemudian yang miskin mendoakan kepada yang kaya. Seandainya semua orang dijadikan kaya waibu, maka mungkin timbul namanya kelebihan harta, pemubadiran harta yang tersia-siakan. Kemudian tidak ada orang yang saling mendoakan. Kenapa? Karena semuanya kaya. Dengan kita memahami tentang kehakiman Allah, insya Allah kita akan yang pertama bisa menerima semua kodok dan kodarnya Allah. Di kodok kaya alhamdulillah, di kodok kaya juga alhamdulillah. Besok di akhirat cepat hisabnya, tidak usah bertele-tele ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita semakin memahami kehakiman Allah, insya Allah kita akan semakin husnudon kepada Allah, semakin berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita belum bisa memahami kehakiman Allah, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Utamanya ketika kita pas dikasih sesuatu kebijakan yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin sehat, kita diberi salib, pasti akan itu namanya syukur. Allah telah menghinakan saya ya. Sekali lagi kita belajar untuk memahami kehakiman Allah lewat kitabnya itu Al-Quran. Kemudian yang namanya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, utamanya menghadapi berbagai godaan setan. Sehingga ketika ditanya apa yang ingin kau dapatkan, maka dia akan ingin mendapatkan apa yang paling utama. Contohnya saja seperti kita ini, kalau ditanya Pak Bu besok kalau sudah di akhirat ingin masuk surga neraka, pasti ingin masuk dalam surga. Surga itu tingkatannya ada 100. Yang paling rendah itu tempat tidurnya 72. Yang paling tinggi itu adalah surga bebas. Pilih yang mana? Pilih tingkat 1, tingkat 5 atau tingkat 100. Pasti jawabnya tingkat 100. Tapi nggak berani bayar ya. Nggak berani beramal untuk mendapatkan surga tingkat 100. Sama dengan pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, sebagian sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkanlah amal kepada kami yang nanti kalau kami mengamalkan akan mendapatkan pahala yang banyak, bisa masuk pada tingkatan yang tinggi, dan Allah akan mencintai kepada kami. Terus kemudian Nabi bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, jika umatmu bertanya tentang amal-amal utama, amal yang besar pahalanya, yaitu adalah jihad. Jihad apa? Jihad itu adalah berjuang, memperjuangkan agama Allah dengan jiwa, raga dan apa yang kita punya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216 Bapak Ibu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba kita ditetapkan, diwajibkan atasmu berperang. Saya Bapak Ibu, pada saat itu usahanya orang kafir untuk memurtadkan ulama sudah sangat-sangat besar, sudah sangat-sangat masif ya. Sebagian sahabat ada yang disiksa, dipukul, dan sebagainya, bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi mempertahankan agama tidak cuma dengan yes dan no, ya,
tapi perlu resiko, maka kemudian diwajibkan untuk berperang. Yang tujuannya bukan untuk mendolimi, menjarah kepada pihak, tapi tujuannya adalah untuk mempertahankan agamanya. Karena Bapak Ibu, kalau orang itu tidak mampu dan tidak mempertahankan agamanya dan sehingga dia murtad dari Islam, maka nanti resikonya adalah masuk ke dalam neraka. Yang masuk itu resiko yang lebih besar, lebih berat dibanding dengan mati di dalam medan perang. Karena kalau orang yang mati di medan perang, seandainya sakit, ya sakitnya sampai mati selesai. Mati gak sakit lagi. Tapi kalau masuk ke dalam neraka itu sakitnya bukan sampai mati, karena gak bisa mati. Ya, kholidina fiha abadan. Maka kemudian ditetapkan perang lagi untuk mempertahankan agamanya. Wa kurhul lakum, dan perang itu ada sesuatu yang kamu enggak mau, kamu merasa berat untuk menjalankan. Wasa antausakan, dan bisa jadi apa-apa yang kau enggan itu adalah wa khairul lakum, itu akan mendatangkan kebaikan buat kamu, mendatangkan izah, mendatangkan kemenangan, mendatangkan ghanimah. Sama seperti kita bangsa Indonesia, seandainya dulu orang-orang yang dulu yang jadi pahlawan, entah itu Tengku Umar, Imam Bonjol, Paman Diponegoro dan sebagainya, seandainya beliau itu tidak mau berperang kepada Belanda, mungkin saat kita belum merdeka, kita masih dijajah oleh bangsa lain. Memang kadang-kadang dibutuhkan perang untuk melakukan supaya bisa mendatangkan kemaslahatan pada kita semuanya. Wasa atau kekuasaan, dan bisa jadi seandainya kamu cinta pada suatu, ya, tidak usah perang, kita terima saja, sabar saja, ya. Maka itu akan mendatangkan bahwa salulakum, akan mendatangkan keburukan buat kamu, kamu gak akan merdeka, kamu akan diperangi terus oleh orang-orang kafir. Untuk semuanya harus memahami bahwa kebijakan Allah di suatu saat untuk ada satu kebijakan yang baik, kebijakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan kita di kemudian hari, meskipun saat ini harus kita berbuat dengan pengorbanan yang banyak. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang dia mau untuk berangkat di jalan Allah dan kemudian mati, kita kenal dengan namanya mati syahid. Orang yang mati syahid mempunyai 6 keutamaan, ya. Yang pertama apa? Yang pertama, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Wah, saya mengajarkan ke sana sebelum ruhnya keluar dari jasadnya. Yang kedua, dilepaskan, diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, dilepaskan dari siksa neraka. Yang keempat, amalannya dihitung sampai hari kiamat. Sudah mati gak sholat dihitung sholat, gak puasa dihitung pahala puasa, gak ngaji dihitung pahala ngaji, gak infak dihitung pahala infak, ya. Yang kelima adalah dia diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 70 ahlinya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, ya, atau nanti kerabat-kerabatnya atau tetangga-tetangganya, itu akan diberi syafaat untuk bisa lepas dari neraka. Kemudian yang keenam adalah akan diperistrikan dengan bidadari surga yang lebih cantik dibanding dengan Miss Universe, ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan berusaha mendapatkan yang paling baik. Bahkan nanti diterangkan dalam suatu hadis besok di yaumul kiamat, ketika sudah dihisab semua orang di hadapan Allah, kemudian orang yang dulu matinya di dalam tanah kemudian matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah,
kalau boleh saya pengen balik ke dunia. Allah bertanya, mau ngapain kamu balik di dunia? Sudah di surga enak, kok mau pengen ke dunia? Saya ingin berjihad lagi supaya bisa mendapat sebanyak ini lagi. Seandainya itu dikabulkan, maka dia akan minta sebanyak 10 kali bisa berjalan di jalan Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala utama supaya besok kita bisa mencapai makom yang lebih tinggi. Cuma juga kita perhatikan bahwa idhul jazai ma'a idhul bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau kita ingin pahala yang besar, ya pengorbanan besar. Kalau kita mau korban kecil, nanti dapat yang kecil. Ya, ini seandainya ada 2 orang boleh yang sama-sama infak, yang sama-sama ikhlas. Si A infak 1.000, si B infak 1 juta. Sama-sama ikhlas, maka si B itu lebih banyak dibanding dengan si A. Kenapa? Karena lebih besar nilainya di hadapan orang. Dari Allah itu jangan sampai kita pesimis, ya. Kita mesti optimis, kita mesti meningkatkan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah atau amalan yang resikonya, yang pengorbanannya lebih tinggi, lebih besar supaya dapat yang lebih besar. Kemudian nafsu pada maka sedikit banyak akan mendorong kita berbuat buruk. Di dalam pribadi kita itu ada hati. Hati kecil itu namanya nurani yang condong untuk berbuat kebaikan. Cuma hati itu perlu didorong dengan adanya nafsu. Jadi kalau ada nafsu nggak akan bisa terwujud. Cuma nafsu itu perlu dikendalikan, jangan terlalu besar. Seperti ibu-ibu begini, ibu-ibu mau masak mau jangan lodeh, sudah diracik, sudah dimasukkan di panci, diangkat, diletakkan di atas kompor. Pertanyaannya, kompornya perlu dinyalakan atau tidak? Kompornya perlu dinyalakan atau tidak? Kalau nggak dinyalakan, ya sampai besok akan matang. Ya, maka perlu namanya kompor, ada apinya. Lah api itu harus diatur, jangan kecil. Kalau kecil nanti ya nggak matang-matang. Kalau terlalu besar, ya kan kokungan. Maka perlu diatur supaya apinya itu bisa mematangkan apa yang kita masak. Ya, jadi juga kita niat untuk ibadah, kita niat untuk makan, perlu namanya nafsu. Ya. Perlu namanya semangat, tapi jangan terlalu besar. Contohnya kalau pada zaman Nabi saya, umatnya atau muridnya saya dengan Hawari itu pengen ibadah tapi nafsu terlalu besar. Mereka tidak mau menikah supaya bisa ibadah yang maksimal, itu juga tidak baik, ya. Tetapi kalau ada sedikit juga tidak baik. Mau sholat kok males, ya. Mau puasa kok males, itu namanya kurang. Lalu kemudian sekali lagi, nafsu itu dalam Islam tidak boleh diperturutkan, tapi juga tidak boleh untuk dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan rohimnya Allah Ta'ala. Maka di dalam surat Yusuf surat yang ke-12 ayat 53 wa ma ubaikun nafsi, ini ucapannya Nabi SAW ketika digoda oleh mereka. Ya Allah, saya sadar saya adalah manusia yang lemah. Saya tidak bisa melepaskan diri dari nafsuku. Ya, inna nafsa rabbisu'in, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nafsu makan, nafsu amarah, nafsu dan nafsu yang lainnya cenderung untuk mengajak pada keburukan. Ila marobi, kecuali apa yang dirahmati Allah. Orang punya nafsu makan,
Terus Allah membuat satu aturan, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Wahai orang beriman, kamu makanlah silakan, minumlah silakan, tapi wa la tusrifu. Dirahmati dengan pembatasan, kamu jangan berlebihan. Ya, karena Allah nggak suka orang yang berlebihan. Maka ketika kita makan, terus sudah mulai mau banyak baru mau banyak, hendaklah berhenti. Ya, Nabi bersabda bahwa sebaiknya kita itu makan sekedar untuk bisa menegakkan tulang rusuk atau tulang belakang, sekedar untuk bisa ibadah. Kalau nggak bisa aja, maksimal itu sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara, sehingga ada namanya metal yang baik, ya. Tapi kalau sudah melewati batas, sudah lege, tapi kok masih ditambah, lalu tambahnya turun, ya. Itu namanya terus deh, ya. Lagi ikut pada Nabi. Kalau kita ikut pada Nabi, kita akan sehat. Contohnya adalah nafsu makan. Kemudian nafsu yang tidak begitu, yang namanya marah. Saya pernah marah, ya. Sekelas Nabi Muhammad juga pernah marah, ya. Ketika ada orang yang mengetuk pintunya Nabi, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man anta, kamu siapa? Anak pulau Nabi. Loh, kamu itu siapa namanya? Sampai 3 kali, gitu. Terus Nabi sampai marah. Kamu itu siapa? Ditanya itu dijawab namanya siapa? Jangan dijawab saya. Ibu, dok. Lonwon, monggo, sinten iku pulau. Kalau sinten lonwon. Itu namanya kan nggak paham, nggak berikan satu kepahaman. Nabi marah, ya. Ini contoh saja. Jadi sekelas nazar bisa merawati kita, cuma marah itu harus dikendalikan, ya. Nabi bersabda, jika kamu ada dalam keadaan berdiri, maka kamu hendaklah duduk masih marah, hendaklah kamu berwudu. Apa? Karena makhluk dari setan dan itu dari Nabi, dan itu akan siap kalau ada air itu misalnya termasuk saya ketika marah monggo kemudian kita menghilangkan mata dengan cara berwudu, ya. Innal bi'ulan sebenarnya dan yang mampu dan bagaimana itu mana Allah dan yang maha mengampun apa yang terlambat daripada dosa, dan Allah dari mengendalikan aku tidak ada, ya. Tapi seandainya nanti namanya dosa-dosa, Allah dan yang maha mengampun dosa kita, sehingga kita juga harus banyak-banyak minta ampun, utamanya pada zaman sekarang yang walaupun semakin susah untuk mengendalikan nafsu karena banyaknya godaan pada akhir zaman. Jadi sekali lagi, mari kita usahakan untuk mengendalikan nafsu dengan program Allah. Seandainya kita terlanjur untuk dosa, mari kita berusaha untuk banyak minta kepada Allah. Kemudian di sebagian ayat itu isinya adalah larangan, ya. Kadang-kadang yang dilarang itu sesuatu yang menurut mereka adalah mengenakan, ya. Nah, maka kemudian Allah berfirman dalam surat Isra, di surat Al-Isra ayat yang ke-34, Allah berfirman, "Walan taqrabu zina", wahai manusia, janganlah engkau mendekati zina. Innahu fahisah. Sebenarnya contoh yang fahisah. Setiap manusia itu diberi nafsu libido, nafsu merasa cinta, senang, ayam kepada lawan jenisnya. Laki-laki senang wanita dan sesuatu hal yang normal, ya. Kemudian diberi syariat namanya nikah, ya, supaya ini penting kemaslahatan.
Dan ada juga orang yang nggak mau nikah supaya bisa melampiaskan namanya orang yang berzina. Ya, maka kemudian zina itu adalah suatu pakisan puasa asabilan dan jalan yang jelek dalam rangka melampiaskan nafsu seksnya itu ada sebenarnya dengan zina. Dan jalan yang baik adalah dengan adanya menikah. Lebih tepatnya adalah akad nikah. Hubungan pernikahan antara suami dengan istri, ya. Istri mengikat suami, suami mengikat istrinya supaya masing-masing bisa bertanggung jawab dan memberikan manfaat pada pihak yang lainnya. Lah kalau orang itu zina atau namanya kumpul kemudian pisahkan dan itu. Dan ketika si istri mengandung, kemudian suaminya pergi atau yang pergi, maka kemudian istrinya ya menderita sendiri. Bahkan ada yang bunuh diri atau bahkan banyak yang akan dibunuh demi untuk menyelamatkan mereka dengan suatu jalan yang jelek, ya, yang akan mendarat kepada manusia. Kemudian juga yang lainnya di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 215 Allah berfirman tentang beberapa makanan yang diharamkan. Innama haramatum maitata, sesungguhnya tiada lain Allah itu mengharamkan kepada maitah. Ya, maitah itu apa? Maitah itu adalah binatang darat atau binatang yang berdarah panas yang mati tanpa disembelih, namanya maitah. Contohnya ayam atau kambing atau sapi atau gajah yang mati tak disembelih, ya, yang mati tidak dialirkan darahnya, itu namanya maitah. Tetapi kalau binatang air, entah itu lele, kutub atau yang lainnya, bahkan binatang laut, ya, seperti ikan lumba-lumba, ikan cakalang yang besar-besar, bahkan ikan paus, ya, seandainya mati kemudian gasan itu nggak masalah, ya, bisa digunakan untuk dimakan. Wadama, dan juga darah-darah yang mengucur, yang mengalir, ya. Kalau darah yang berbau nggak masalah, itu pasti dan limpah. Jangan diperlukan, ini kita dari detai ngoben berkoben tinggu lampu gawe saren, itu namanya juga haram, ya. Walah molinjil dan daging babi. Kemarin ada seorang perempuan, orang pakai jilbab, dia mengatakan cara makan daging dengan halal, ya, baca bismillah. Bismillah kemudian makan daging babi, enak sekali. Itu namanya kan orang yang melecehkan agama, ya. Barang haram itu di apapun tetap haram karena harus ada jenisnya. Kemudian bahwa ini ada apa-apa yang dihindarkan, yang dipersembahkan kepada selain Allah, ya, menyembelih korban, menyembelih unta atau yang lainnya dipersembahkan kepada bernama juga haram. Itu sebagai sesajen. Jadi ada beberapa yang adalah maitah, darah, daging babi, dan juga apa yang dipersembahkan kepada itu kita haramkan. Jangan sampai kita iman wedhus mati ora dibelek. Nek dipandang iman kemudian dipeleti, kemudian dijual sate. Sate harganya murah tapi surganya kok gede-gede, perlu diwaspadai. Ya, itu semuanya jangan sampai menggunakan untuk makan barang-barang yang haram. Kemudian seandainya nafsu kita itu senang kok dilarang, maka kita harus bisa memahami tentang kehakiman Allah. Allah mengharamkan itu bukan untuk menyisakan, tapi untuk menjaga kita dari berbagai macam hal yang dapat mengikat kepada Allah. Semoga kita semua itu diberi Allah kemampuan untuk bisa memahami kehakiman Allah
bisa bertahan, bisa semakin takarrur dengan ibadah kita dengan istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.